zaman sekarang ini kita tidak bisa jauh dari penerapan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang teknik mesin. Penerapan ilmu kimia itu sangat berperan penting dalam menciptakan suatu teknologi yang dapat bekerja secara efisien serta berkinerja baik. Teknologi yang dikembangkan sekarang ini tidak jauh dari permasalahan gesekan atau Oleh karena itu, kami, mahasiswa teknik mesin Universitas Negeri Malang, offering S1 kelompok 6 akan membahas tentang penerapan ilmu kimia dalam mengatasi fraksi komponen mesin dengan pelumas atau oli. Mesin secara harfiah terdiri dari komponen logam yang dapat bergerak. Beberapa dari komponen logam tersebut saling dihubungkan antara satu dengan yang lain. Ketika mesin dinyalakan atau bekerja, beberapa dari komponen tersebut saling bersinggungan yang akhirnya menghasilkan suatu gesekan. gesekan dapat menyebabkan kerugian energi, kehausan komponen, dan bahkan kegagalan mesin. Oleh sebab itu, makanya oli menjadi sangat penting. Pelumas bekerja dengan membentuk lapisan tipis antara dua permukaan yang berfungsi untuk mengurangi gesekan secara langsung. Pelumas umumnya berbentuk cairan atau oli yang ada dalam mesin-mesin. Lalu ada apa aja sih unsur kimia yang ada dalam pelumas? Unsur kimia yang terkandung dalam oli atau pelumas ada berbagai macam. Yang pertama yaitu karbon dan hidrogen. Karbon dan hidrogen membentuk suatu komponen yang bernama hidrokarbon yang terkandung dalam minyak dasar. Hidrokarbon dibagi dengan berbagai jenis. Yang pertama ada metana atau CH4, yang kedua ada etana atau C2H6, yang ketiga ada propana atau C3H8, dan yang keempat ada butana C4H10. Nah, yang kedua ada zinc. Zinc sendiri mengandung zat AdVP untuk mengurangi kausan. Additif ini berfungsi untuk mencegah metal to metal antara komponen mesin. Yang ketiga ada nitrogen yang mengandung zat additif antioksidan untuk mengurangi korosi. Dan yang keempat ada kalsium dan magnesium yang mengandung zat additif deterjen Terbuat dari fosfonat, sulfonat, dan penatols yang akan membentuk aditif deterjen. untuk membersihkan komponen mesin. Yang selanjutnya ada sulfur. Sulfur merupakan unsur kimia non-logam yang didefinisikan dengan lambang S. Sulfur sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada sulfur monoksida, sulfur dioksid, dan sulfur trioksid. Lithium. Lithium sendiri merupakan unsur kimia dengan lambang Li dan nomor atom 3. Dan oksigen. Oksigen sendiri sering disebut zat asam atau zat pembakar. Ia adalah unsur kimia dengan lambang O dan nomor atom 8. Oksigen merupakan unsur non-logam golongan 4A. Nah, untuk kandungan pelumas sendiri bervariasi tergantung pada cara penggunaan dan tujuannya. Namun secara umum terdiri dari minyak dasar adalah komponen utama pelumas. Minyak dasar ini terbuat dari minyak bumi. Dan minyak dasar ini adalah hidrokarbon yang terdiri atas atom H dan juga atom C atau atom karbon yang terikat dalam suatu rantai panjang dan juga rantai cabang. Proses pembentukan oli dari minyak bumi atau petroleum meliputi beberapa tahap. Yang pertama ada penyulingan minyak bumi atau distilasi. Pada proses ini menghasilkan fraksi minyak bumi yang memiliki berat molekul berbeda-beda seperti fraksi ringan. Terus yang kedua ada fraksi menengah dan yang ketiga ada fraksi berat. Selanjutnya yang kedua ada pemurnian atau refining. Pada proses kali ini pemurnian dilakukan ada tiga. Yang pertama ada hydrocracking, terus yang kedua ada defusorisasi, dan yang terakhir ada dewaxing. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses pembuatan oli sintesis, di mana oli sintesis itu sendiri adalah suatu jenis oli
yang dibuat melalui proses kimia dengan cara lebih terkontrol, menggunakan senyawa-senyawa yang lebih murni dan diproses dengan cara lebih kompleks dibanding dengan pembuatan oli mineral. Untuk bahan-bahan baku tersendiri adalah yang pertama ada polyalphaolefins atau dikenal sebagai PAO, yaitu senyawa berbasis alkilena yang dibuat melalui proses polimerisasi. Kedua, dibutuhkan suatu ester berbasis sintetis, lalu ditambahkan zat-zat berbasis kimia atau aditif yang bertujuan untuk mengoptimalisasikan oli dalam performanya saat digunakan untuk operasional dalam mesin. Antara lain untuk zat aditifnya yaitu aditif antioksidan, anti-wear, suatu deterjen, suatu friction modifier, dan viskositas improver semua itu dengan tujuan untuk menstabilkan oli saat digunakan dalam mesin. Mas. Oh iya, kenapa? Kalau misal nggak rutin ganti oli itu gimana, Mas? Nah, ini contohnya. Mesin akan mengalami kausan dan menyebabkan turunnya mesin. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, wajarlah manusia bukan nabi boy.